Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga pada malam rutinan yasinan dan tahlilan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan manfaat di dalam mencari ilmu, manfaat di dalam berzikir, sehingga mudah-mudahan ridhonipun Allah Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken, kita melanjutkan pengajian kitab fikih pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita bahas, masih di wilayah pembahasan tentang bab toharoh. Dan di dalam bab toharoh itu berbagai macam fasal-fasalnya. Nah, kita masuk pada fasal tentang najis. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan perkara-perkara yang diidentifikasi sebagai najis, dan perkara yang diidentifikasi tidak termasuk najis. Kemarin kita sudah membahas ada tentang bagaimana hukumnya telur, bagaimana hukumnya susu, bagaimana hukumnya darah. Nah, kemudian bagaimana darah itu najis yang dima'fu itu apa saja, kemarin sudah kita bahas. Nah, kita selanjutnya membahas tentang perkara atau najis yang malih rupa atau berganti rupa, yang berkaitan dengan sifatnya, berubahnya sifat najis itu yang menjadikan najis itu menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatul lati tathuru bil istihalati. Kita membahas najis yang bisa suci disebabkan terjadinya perubahan terhadap sifat dari najis itu. Kok bisa najis
benda yang sudah diidentifikasi sebagai sesuatu yang najis bisa berubah menjadi suci. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang khomer. Nah, ini yang pertama. Saya bacakan dulu untuk penjelasan tentang istihalah. Istihalah itu malih rupo ya, kalau di makna Jawanya itu malih rupo. Artinya al istihalatu inqalabus syai'i. Istihalah itu maknanya yaitu inqalabu atau inqilabus syai'i. Molak-maliknya sesuatu atau bergantinya sesuatu. Ai tahawuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Tegese atau artinya tahawuluhu itu bergantinya sesuatu min sifatin dari satu sifat ila sifatin ukhra, dari sifat yang satu berganti menjadi sifat yang lain. Fatatuhuru bil istihalati, maka bisa suci sebab terjadinya pergantian rupa tadi. Ba'dun najasati, apa sebagian beberapa najis. Allati la tathuru bil ghusli, yang mana najis itu tidak bisa disucikan dengan cara membasuh. Karena memang najisnya itu pada bentuknya, pada ainnya, pada rupanya atau pada barangnya. Khomer itu najis. Najisnya itu pada barangnya atau bendanya itu. Maka khomer itu tidak bisa disucikan dengan cara disiram atau dibasuh, karena khomer sendiri kan barang cair gitu. Karena dia ainnya atau barangnya itu sudah najis, maka dia tidak bisa disucikan dengan cara dibasuh ataupun disiram lah, kecuali khomer itu masuk ke dalam air yang banyak gitu kan, maka dia dengan sendirinya akan hilang. Intinya khomer itu akan menjadi suci kalau dia berubah sifatnya, bukan karena dibersihkan atau disucikan dengan cara dibasuh. Nah, ada berapa najis yang dihukumi suci? Najis yang menjadi suci karena terjadinya perubahan sifat. Itu ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, khamr, arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dia menjadi suci. Khomer itu kan najis hukumnya najis. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang khomer. Ada 2 pembagian status khomer. Khamrun ghairu muhtaramah, khomer yang tidak dimuliakan. Dan yang kedua, khamrun muhtaramatun, khomer yang dimuliakan. Kok ada khomer yang tidak dimuliakan dan tidak dimuliakan? Khomer itu kan haram, najis itu. Kenapa ada pembagian 2 khomer itu statusnya? Jadi khomer yang dimuliakan itu, maksudnya dimuliakan itu karena tujuan membuat fermentasi khomer itu. Khomer itu kan fermentasi dari buah anggur. Buah anggur yang diperas, difermentasi, kemudian didiamkan selama beberapa minggu atau beberapa bulan, maka dia akan mengeluarkan alkohol dan menjadi arak atau menjadi khomer, atau kalau bahasa anggur anggur merah. Itu kan fermentasi
Meskipun fermentasi alkohol, khamr, yang lainnya selain khamr itu namanya nabidh. Jadi kalau dihasilkan dari fermentasi selain anggur, misalkan apel, apel itu kan juga bisa difermentasi menjadi minuman keras. Itu namanya nabidh. Khusus untuk khamr itu fermentasinya dari anggur. Nah, kembali untuk tadi pembagian dua status tadi, ada khamr yang sifatnya muhtaromat yang dimuliakan dan ghairu muhtaromah yang tidak dimuliakan. Khamr yang dimuliakan itu memang diproduksi oleh umat Islam maupun bukan umat Islam, non muslim, tapi tujuannya tidak untuk dibuat mabuk-mabukan. Tujuannya memang dibuat untuk menjadi cuka. Itu khamr yang muhtaromat, yang dimuliakan. Jadi memfermentasi anggur yang kemudian mengandung alkohol di dalamnya, menjadi minuman keras, tapi tujuan produksinya itu bukan untuk menjadi minuman keras yang dikonsumsi sebagai untuk mabuk-mabukan, tapi memang diproduksi tujuannya untuk membuat cuka. Maka ini kategorinya khamr yang muhtaromah atau yang dimuliakan. Sebaliknya, khamr atau arak yang ghairu muhtaromah yang tidak dimuliakan itu memang dari awal diproduksi baik oleh orang non muslim maupun non muslim, tujuannya memang untuk dijadikan konsumsi minuman keras untuk mabuk-mabukan. Maka dia dikatakan sebagai khamr yang tidak dimuliakan menurut syariat. Itu pembagian tentang khamr yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Nah, di sini khamr akan menjadi suci, berubah menjadi suci manakala khamr ini dibiarkan dan kemudian menjadi cuka. Cuka itu kan memang dibuat dari fermentasi buah-buahan ya. Kalau di India itu ada cuka yang dibuat dari kotoran sapi. Nggak tahu kalau di Indonesia, insya Allah nggak ada. Cuka yang dibuat dari fermentasi kotoran sapi di India itu ada. Di Indonesia rata-rata cuka dibuat dari buah-buahan. Nah, proses fermentasi itu sebelum menjadi cuka maka menjadi khamr dulu, menjadi minuman keras dulu. Nggak mungkin buah-buahan itu ketika difermentasi, khususnya anggur atau apel ya, ketika difermentasi kemudian langsung jadi cuka. Itu enggak, mesti melewati proses menjadi khamr dulu, menjadi minuman keras dulu. Nah, makanya kemudian kalau khamr itu jenengan beli khamr misalkan anggur merah 1 botol, kemudian enggak dikonsumsi, disimpan, berjalannya waktu dalam beberapa minggu, beberapa bulan, ternyata si khamr itu mengalami perubahan menjadi cuka. Ciri-cirinya menjadi cuka itu seperti apa? Ya rasanya cuka itu seperti apa? Rasanya khamr sendiri seperti apa? Kalau dia sudah berubah sifat rasanya, kalau menjadi cuka otomatis menjadi asam kan? Maka dia sudah menjadi cuka dan itu sudah tidak najis lagi dan sudah tidak haram lagi untuk dikonsumsi. Nah, jadi al-khamru idza takhallalat bin nafsiha, khamr yang menjadi cuka dengan sendirinya, ai tahawwalat min sifatil khamriyah ila sifatil khaliyah biduni idhafati ayyi syai'in 'alaiha. Artinya khamr itu berganti rupa dari sifat yang beralkohol, berminuman keras kepada sifat cuka.
tanpa, nah di sini syaratnya biduni idhofati ayyi syai'in 'alaiha, tanpa mencampurkan apapun di dalam proses alami dari khomer ke cuka. Nah, jadi dibiarkan begitu saja. Kalau sudah ada kesengajaan, ada upaya kita mencampurkan khomer itu biar cepat menjadi cuka atau biar cukanya rasanya seperti apa gitu kan, dengan sesuatu, ada tambahan campuran di dalam khomer itu, di dalam arak itu, ketika proses ingin menjadi cuka, maka cuka yang sudah khomer yang sudah jadi cuka itu dengan campuran tertentu tetap dihukumi najis. Dengan misalkan pengen khomernya, saya punya khomer pengen biar jadi cuka atau biar cepat menjadi cuka, tak campuri batu misalkan, batu kerikil atau dicampuri apapun itu. Ketika dia sudah menjadi cuka, cukanya tetap dihukumi najis. Nah, karena syaratnya untuk khomer yang berubah menjadi cuka itu tanpa melalui campuran apapun. Jadi prosesnya secara alami dia menjadi cuka dengan sendirinya. Nah, jadi fa'in adyafa 'alaiha syai'un fananzuru. Nah, di sini penjelasannya kalau tercampur di khomer itu sesuatu, maka dilihat fa'in kana najisan, jika yang mencampuri itu sesuatu yang najis, maka sudah pasti fala tathuru, maka tidak suci, tetap hukumnya khomer itu meskipun sudah jadi cuka tetap hukumnya najis karena yang mencampur di dalamnya itu najis. Wa in kana tahiran, kalau yang mencampuri itu benda yang suci bukan benda yang najis, ya, itu fa in nuzi'at qabla takhallali walam yang fasil minha syai'un fala yadur. Jadi kalau yang mencampuri itu benda yang suci, tapi sebelum menjadi cuka, benda itu diangkat, dibuang, ya kan? Itu tidak apa-apa. Ketika dia menjadi cuka, cukanya tetap suci. Tetapi kalau benda tersebut ketika nyemplung di dalam khomer kemudian tidak diambil, atau sebelum menjadi cuka tidak diambil, atau diambil sebelum menjadi cuka, tetapi walakinna infasala minha syai'un, artinya kalau misalkan benda itu tidak diambil pada saat sebelum menjadi cuka dan dia menjadi cuka masih ada benda itu khomernya tidak suci lagi ketika sudah menjadi cuka. Nah, bagaimana kalau kemudian khomernya itu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Jadi misalkan sebelum untuk proses menuju menjadi cuka, si khomer itu, arak itu kemudian dipindahkan dari botol ke mangkok misalkan, atau dari botol ke toples misalkan, kemudian dibiarkan sampai menjadi cuka. Nah, kalau hanya dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tetap dihukumi suci, jadi tidak najis. Nah, ini karena memang kenapa kok khomer itu khomer itu kan
ainnya atau bentuknya atau barangnya itu kan sudah najis itu. Kenapa ketika berubah menjadi cuka itu menjadi suci, menjadi tidak najis, menjadi tidak najis lagi? Dalam satu riwayat Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Ini hadis riwayat, kalau nggak salah riwayat dari disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anas bin Malik itu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan. Faqala la. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr yang dijadikan dengan sengaja menjadi cuka. Khamr yang dijadikan secara sengaja menjadi cuka. Jawabnya Rasul, faqala la. Nah, maksudnya itu tidak boleh. Kalau proses khamr dengan sengaja dijadikan cuka itu tidak boleh. Jadi harus terjadi secara alami. Kalau terjadi secara alami maka menjadi suci, dan cuka sendiri itu hukumnya suci dan halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi ketika sudah menjadi cuka, hukumnya sudah suci dan halal untuk dikonsumsi. Rasulullah sendiri suka sekali makan roti dengan cuka, atau makan roti dengan cuka. Dan cuka sendiri itu kan merupakan minuman yang mengandung probiotik nih di dalam kesehatan itu, dan bagus untuk pencernaan. Jadi itu yang pertama, al khamru idza takhallalat binafsiha, yaitu berubahnya khamr menjadi cuka. Maka khamr yang sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya secara alami tanpa campuran apapun itu hukumnya suci. Kalau dicampur dengan yang benda cair atau kayak misalkan, atau benda yang sama-sama memiliki manfaat untuk dikonsumsi, misalkan dicampur madu, dicampur gula, atau dicampur apapun sejenis itu, agar nanti ketika menjadi cuka rasanya menjadi lebih enak dan sebagainya, itu tetap tidak dibolehkan, atau tetap cuka yang dihasilkan dari percampuran khamr dengan benda lain atau barang lain dan dilakukan secara sengaja, maka tetap dihukumi tidak suci atau najis. Suka dipahami nggih? Kemudian yang kedua, perubahan benda najis menjadi suci atau tidak najis. Yang kedua adalah jildul maitati idza dubigha, yaitu menyamak kulit bangkai. Di sini kulitnya itu kulit dari bangkai, bukan kulit dari binatang sembelihan yang halal. Kalau kulit dari binatang sembelihan yang halal sudah dari awal sudah suci. Binatang yang disembelih dengan ketentuan syariat dan binatang itu boleh dimakan, maka dari awal dia sudah suci semuanya, dagingnya, kulitnya, dan sebagainya itu sudah suci. Nah, di sini menyamak kulit dari bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, atau dari binatang yang boleh dimakan tapi mati tidak karena disembelih secara hukum syariat, maka dia statusnya menjadi bangkai yang najis secara keseluruhannya. Kita sudah di pertemuan yang lalu sudah
saya jelaskan terkait dengan bangkai hewan yang tidak boleh dimakan atau hewan yang mati yang tidak boleh dimakan, maka hukum hewan tersebut ketika sudah mati itu adalah najis secara keseluruhan. Kategorinya bangkai. Kalau yang boleh dimakan tapi matinya bukan karena disembelih dengan syariat Islam, itu pun dihukumi bangkai. Ya, dan status bangkainya itu najis atau tidak suci, meskipun pada saat hidup suci, ketika dia sudah mati maka tidak lagi menjadi suci. Nah, di sini yang kulit yang kemudian menjadi suci karena proses penyamakan, karena diubah dalam proses penyamakan, itu kulit yang hewan yang menjadi bangkai, hewan yang tidak boleh dimakan, misalkan kulitnya buaya, misalkan. Kan saat ini kan banyak kan produk-produk dari kulit hewan, kulit buaya, kulit ular, itu kan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, atau kulit biawak gitu kan, atau kulit macan dan lain sebagainya. Itu kan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ketika hewan itu mati maka menjadi bangkai, dan seluruh badannya ketika dia sudah menjadi bangkai, seluruh badannya termasuk kulitnya itu hukumnya najis. Panjenengan mau sholat ke masjid, misalkan di tengah jalan menemukan ada bangkai biawak, terus panjenengan ngambil disingkir nih, maka tangannya panjenengan itu sudah terkena najis. Karena hukum dari bangkai yang tidak boleh dimakan, binatang yang tidak boleh dimakan itu hukumnya secara keseluruhan najis. Kulitnya pun najis, maka kulit itu bisa menjadi suci harus melalui proses penyamakan, diubah menjadi kulit yang sudah disamak. Nah, jildul maitati idza dubigha, makna dabghi ya, maknanya nyamak itu izalatu fadalatil jildi, yaitu menghilangkan peritilan-peritilan atau lebihan-lebihan, luyan-luyan yang ada di dalam kulit. Ofunatihi, yang berupa biasanya napa? Lemak kali daging-daging sing nempel teng kulit niku, setelah diteteli di nopo niku, di seseti niku kan mesti ada yang tertinggal daging-daging nopo, lemak-lemak yang nempel di kulit. Nah, itu proses menyamak itu adalah menghilangkan itu semua. Yang pertama, langkah pertama dihilangkan itu semua, dan itu yang sifatnya akan membusuk. Nah, itu dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Biharrifin, itu dengan sesuatu yang sepet atau pahit. Apa yang bersifat sepet atau pahit, misalkan dari buah-buahan atau yang daun-daunan atau apa gitu ya biasanya ya. Saya nggak tahu proses nyamak itu seperti apa soalnya secara praktek itu gimana, tapi di sini di dalam kitab disebutkan proses menyamak itu menghilangkan lebihan-lebihan dari kulit tadi berupa lemak daging itu, disesetin dulu pakai pisau gitu ya, kemudian digosok menggunakan perkara yang sepet atau yang pahit, entah itu berupa daun-daunan atau apa gitu ya. Ai bisyai'in ladi'un al-qarati wasyabbiya. Di sini dijelaskan sesuatu yang membakar. Ladi'un itu membuat peradangan yang menjadi panas. Digosok itu kan jadi panas itu ya. Dengan apa? Kal qaradi wasyabbi, yaitu dengan kal qaradi itu daun akasia. Ya, salah satunya daun akasia. Daun akasia itu bisa digunakan untuk
menyamak, menghilangkan lemak-lemak yang ada di kulit, gitu kan, karena sifatnya itu panas atau meradang gitu ya. Kalau selain batu akasia, daun akasia, wasyabi, ada batu tawas. Batu tawas itu ternyata juga bisa buat nyamak karena sifatnya itu panas. Nah, batu tawas ini kan sehingga menghilangkan apa? Hah? Batu tawas. Oh nggih. Oh pemutih air toh. Sehingga napa niku menghilangkan bau badan itu sami toh. Nggih batu tawas niku. Sing radi putih niku toh. Nggih, niku itu yang batu tawas yang bisa buat menjernihkan air atau bisa menghilangkan bau badan. Itu bisa digunakan untuk menyamak kulit. Wa kusyur romani, dan kulit delima. Nah, jenengan yang punya pohon delima, kulitnya delima itu juga ternyata bisa buat nyamak. Setelah dihilangkan lemak-lemak yang ada di kulit, daging-daging yang masih menempel, kemudian digosok pakai kulit delima. Nah, itu bisa untuk menyamak. Walau kana najisan, atau sesuatu yang meskipun itu najis. Barang najis disamak dengan sesuatu yang najis. Ternyata boleh. Apa itu sesuatu yang najis? Kadharokil hamami, koyo taine manuk doro. Kotorannya burung dara itu ternyata juga bisa digunakan untuk menyamak kulit. Nah, kotoran itu kan kotoran burung kan mesti najis loh. Meskipun itu najis, ternyata bisa digunakan untuk karena mungkin sifatnya panas ya, kotorannya bundar itu panas ya. Kalau kena mobil juga mobil itunya catnya kadang ya kotorannya burung rata-rata memang ada zat panasnya. Kalau nempel di cat mobil nggak cepet-cepet dicuci atau dibersihkan itu membekas dan nggak bisa dihilangkan kecuali dipoles. Kemudian fayadhuruhu dohiruhu bahwa batinuhu. Jadi kotoran burung dara itu bisa difungsikan untuk menyamak kulit bangkai. Dhabitul jildil ladzi yadhuru bidzabghi. Batasan kulit yang bisa digunakan untuk menjadikan sucinya kulit tersebut sebab disamak. Batasannya apa? Alladzi najusa bil mauti, yaitu yang kulit yang kulit yang dikategorikan najis sebab matinya binatang. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi batasannya kulit yang bisa suci dari kulit yang bisa suci karena disamak itu kulit yang memang diambil dari bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih dengan syariat Islam. Kalau binatang itu yang boleh dimakan, atau matinya binatang yang tidak boleh dimakan, itu batasannya di situ ya, kulit yang boleh disamak kemudian jadi suci. Aisoro bisa babil mauti najisan. Jadi sebab matinya itu binatang yang sebab matinya itu yang kemudian menjadi najis kulit itu sehingga akan menjadi suci kalau disamak. Fala yadhuru jildul kalbi wal khinzir li najasatihima qoblal mauti. Selain binatang-binatang yang tidak najis, binatang yang pada waktu hidupnya itu suci,
itu boleh disamak dan menjadi suci. Tapi kalau binatang itu di masa hidupnya juga sudah kategori binatang yang najis, seperti anjing dan babi, maka kulitnya disamak sekalipun dengan apapun, sebersih apapun, tetap tidak dihukumi suci atau tetap dihukumi najis. Itu batasannya. Kemudian alamatut thaharatil jildi ba'da tabghi, tandane suci setelah disamak, tandane kulit itu sudah menjadi suci setelah disamak, biwusulihi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'ud ilaihi annatnu. Ya. Itu tandanya apa? Tandanya sampai pada kondisi di mana ketika kulit itu direndam di dalam air, lam ya'ud ilaihi annatnu, tidak kembali membusuk. Kulit yang sudah disamak, ya, dia benar-benar kemudian dihukumi suci, maka tandanya atau cirinya kulit itu direndam. Setelah direndam, kalau dia setelah direndam kok membusuk, maka kulit itu masih najis. Tapi kalau setelah direndam, kulit itu masih tidak membusuk lagi, sudah tidak membusuk, maka dia sudah suci. Itu tandanya atau alamatnya atau ciri-cirinya. Itu kulit dari bangkai binatang yang tidak boleh dimakan, atau yang boleh dimakan tapi mati karena tidak disembelih secara syar'i, itu bisa suci karena disamak. Kemudian yang ketiga adalah berubahnya najis, sesuatu yang najis menjadi hewan, masoro hayawanan. Seperti kadudi, itu kayak apa? Kadudi alladzi yakhruju min jifatil hayawan. Seperti ulet atau napa niku yang keluar dari bangkai niku napa? Belatung lagi. Belatung niku mboten najis, Pak. Belatung itu meskipun keluar dari bangkai, yang bangkainya itu najis ya, ada hewan mati itu kan lama dia membusuk di situ, kan kalau udah dilalatin, ditelori sama lalat, telurnya netes jadi belatung. Belatungnya itu suci. Dalam arti suci bukan berarti halal ya, suci untuk dipegang. Nah, jadi jenengan misalkan mau sholat udah wudhu itu kan, kemudian nyingkirne belatung saka misalkan ikan apa itu buatan najis. Buatan najis. Jadi belatung yang keluar dari bangkai itu hukumnya tidak najis atau suci. Al jismi ba'dal mauti, yaitu jisim setelah mati. Seperti itu. Alladzi yakhruju min jifatil hayawan, yang keluar dari bangkainya hewan. Artinya badan yang setelah mati. Fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Jadi hewan yang keluar dari bangkainya atau bangkai yang hewan yang mati seperti belatung tadi itu tidak dihukumi najis atau tidak dihukumi najis atau dihukumi suci, karena belatung yang keluar dari bangkai itu bukan bagian dari bangkai itu, tapi itu keluar dari proses penetasan telurnya lalat. Wa ba'duhum yazidu minan najasati, sebagian ulama kemudian menambahkan beberapa najis allati tatuhuru bil istihalati, yang suci karena malih rupa, karena adanya perubahan
karakter sifatnya. Seperti apa? In qalabud dami labanan wa maniyan. In qalaba inqilabad dami labanan wa maniyan, yaitu berubahnya darah, bergantinya darah menjadi susu dan sperma. Jadi susu dan sperma itu kan memang diproduksi secara alami melalui proses biologis dari darah, kan? Jadi ketika darah itu sendiri hukumnya najis, ketika darah itu sudah berubah menjadi susu atau menjadi sperma, maka susu dan sperma itu sudah berganti menjadi suci atau tidak najis lagi. Kemudian wa alaqatan wa mudghatan, berubahnya segumpal darah janin menjadi segumpal daging. Proses reproduksi atau proses reproduksinya wanita itu dari janin menuju segumpal daging mudghah itu juga dari darah berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Alaqahnya itu sudah menjadi suci. Kalau darahnya tetap najis, tapi kalau sudah berubah menjadi alaqah, maka dia sudah menjadi suci. Dan kalau kemudian berubah lagi menjadi mudghah, itu juga sudah menjadi suci. Wan qalaba damit taubiyati miskan, berubahnya darah yang digunakan ad-dobiyah. Dobiyah itu kijang. Darah, jadi yang digunakan minyak misik itu ternyata dari darah kijang. Dari darah kijang yang diproses, entah diproses seperti apa, kemudian menjadi minyak misik, maka minyak misiknya itu menjadi suci. Nah, pernah kita bahas itu, berubah darah yang menjadi minyak misik itu, minyak misiknya yang sudah digunakan untuk minyak parfum itu sudah menjadi suci. Nah, berubahnya darah kijang menjadi minyak misik dan lain sebagainya. Pun sementara untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya tentang pembagian najis dan tata cara menghilangkannya. Monggo kita sarang-sarang tutup acara pada malam hari ini dengan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dhiyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absar
بواسطها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Maka teng saing kula kirang lakunipun nyuwun ageng pangapunten, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.